langsung saja ya Pak, waktu dan layar untuk boleh. Bapak. Silakan. Saya bisa langsung ini ya, langsung share screen ya. Oke. Sudah bisa kelihatan? Oke, sudah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Terima kasih pada majalah SWA yang sudah mengundang saya untuk bisa bersilaturahmi kepada semua peserta yang hadir pada sore ini. Seperti tadi disampaikan oleh moderator, topik kita kali ini adalah bagaimana meng-create empowerment untuk menumbuhkan organization agility. Mungkin sebelum saya masuk ke topik, ingin memperkenalkan dulu Excel Axiata, siapa tahu ada yang belum kenal. Dan siapa tahu setelah diperkenalkan jadi yang tadinya nggak pakai Excel jadi pakai Excel gitu ya. Jadi Excel sudah 23 tahun di Indonesia dan tercatat di Jakarta Stock Exchange semenjak 2005. Kami ada 1.700 karyawan dan untuk menunjang pelayanan kami terhadap pelanggan, kami mempunyai 130.000 BTS yang tersebar lebih dari 450 kota di Indonesia, di mana 49.000 BTS tersebut diantaranya adalah yang berteknologi 4G. Total daripada pelanggan kami ada 55 juta, 44 jutanya adalah smartphone yang saya percaya pasti teman-teman semua yang hadir di sini pakai smartphone. Artinya juga masih ada 11 juta yang tidak pakai smartphone, itu artinya mereka hanya menggunakan voice dan SMS untuk berhubungan dengan pihak lainnya. Kita juga ada lebih dari 80 Excel Center untuk memperkuat pelayanan kami kepada pelanggan, dan tentunya untuk kelangsungan bisnis ke depannya kami juga sudah mulai masuk ke dalam segmen home dan business enterprise. Itu sekedar memperkenalkan. Baik, kita masuk ke dalam topiknya. Jadi kalau secara keseluruhan kita lihat semua perusahaan itu pasti mengalami disrupsi. Kalau Accenture tahun 2018 bilang itu 63% itu perusahaan mengalami disrupsi, saya yakin tahun ini mungkin 100%. Karena dengan adanya COVID itu sendiri membuat semua perusahaan itu harus menyesuaikan dirinya untuk bisa survive, ya itu artinya disrupsi. Termasuk juga adalah telco industry, ya dari telco industry ini juga kalau kita lihat mungkin 18 tahun lah ya, akan 15 tahun yang lalu gitu ya, itu masih sangat didominasi oleh voice dan SMS pendapatannya. Tapi semakin ke sini karena ada over the top itu istilah untuk aplikasi-aplikasi seperti kayak WhatsApp, apa itu Slack, apa yang macam-macam yang bisa menyediakan pertukaran teks maupun juga sending voice, maka bisnis voice dan SMS itu semakin tergerus ya, dari telco. Maka banyak beralih kepada telco sekarang fokus pada penyediaan data. Nah, itu juga berimplikasi terhadap bagaimana investasi yang dilakukan oleh telco. Jadi kalau yang awalnya mungkin misalnya investasinya untuk teknologi yang 2G atau 3G, yang waktu itu diperkirakan untuk 10 tahun atau untuk didepresiasi, tapi karena perubahan teknologi yang begitu cepat, itu bahkan diakselerasi, nggak cukup harus menjadi 4 tahun ya, atau akan 3 tahun. Nah, tidak hanya masalah aset yang harus didepresiasi yang dipercepat, tapi juga kapabilitas daripada talent-talent yang di dalamnya itu juga berubah. Jadi kalau mungkin untuk teknologi yang 2G atau 3G itu masih banyak yang secara physical network sama tower apa aset-aset yang ada di seluruh Indonesia itu harus dicekin satu-satu. Tapi dengan teknologi 4G itu sebenarnya banyak yang lebih banyak bisa dilakukan secara virtual kontrolnya. Tentunya itu perubahan daripada kebutuhan kompetensi yang diperlukan oleh talent-talent yang kita punya juga. Nah, kalau kita lihat dari semua perusahaan-perusahaan yang mampu untuk survive dalam menghadapi disrupsi ini, di reportnya McKinsey itu disebutkan bahwa faktor yang sangat menentukan adalah agility. Agility ini
performance dari suatu perusahaan itu bisa 1,5 kali lebih bagus dalam hal financial dan 1,7 kali lebih bagus daripada untuk yang non financial. Agility itu apa? Agility adalah sebenarnya secara singkat adalah kemampuan untuk bisa menyesuaikan secara cepat di tengah-tengah perubahan yang begitu cepat. Jadi nggak cuma hanya satu perubahan, tapi perubahan yang terus-menerus, ketidakjelasan, ya seperti sekarang ini. Ya, itu yang diperlukan dari suatu perusahaan untuk bisa tetap survive. Nah, organisasi yang bisa agile itu seperti apa? Tentunya kan organisasi ini bisa agile. Kalau dibilang bisa agile adalah maksudnya adalah orang-orang di dalamnya bisa agile. Untuk orang-orang yang bisa agile, yang terpenting adalah kalau kita lihat adalah sebenarnya bagaimana mindset orang-orang itu lebih agile. Ya, mengubah mindset yang agile itu adalah ada 4 faktor yang kalau kami lihat yang perlu ya dirubah gitu ya. Dimulai daripada bagaimana yang tadinya mikirnya kalau suatu tugas itu dikontrol dari sentral, dikontrol oleh atasan, itu sebisa mungkin itu diberikan trust kepada individu employee, dan sebaliknya employee juga mempunyai tanggung jawab ya, rasa tanggung jawab untuk mengambil alih tanggung jawab bahwa keputusan dan tanggung jawabnya itu ada di mereka. Jadi yang namanya empowerment tidak hanya memberikan space untuk memutuskan, tapi juga mengambil alih tanggung jawab itu merupakan juga bagian dari empowerment. Approach-nya juga dalam bagaimana melakukan sesuatu, kalau yang biasanya dilakukan berdasarkan past success experience, kita udah pernah melakukannya ini, kita udah sukses melakukan ini. Kalau yang di agility itu diperlukan adalah bagaimana keberanian untuk mengeksplor hal-hal yang baru. Dan dalam melihat apa yang disebut hasil yang baik itu bukan lagi perfeksionis, tapi adalah seberapa inovatif dan seberapa cepat inovasi itu di pasar. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu ditanamkan sebelum memang kita mengganti semua dari ways of working atau organisasinya untuk menjadi lebih agile. Kalau kita lihat bahwa keempat perubahan ini intinya satu, kita perlu empowerment yang lebih. Itu yang kita lihat. Ya, empowerment itu akan memberikan trust dari yang atas ke bawahnya, sehingga mereka bisa memutuskan sesuatu lebih cepat. Mereka tidak harus menunggu informasi itu ditarik ke atas, kemudian baru diturunkan ke bawah. Dan kemudian yang kedua adalah juga bagaimana setiap individu itu terbuka terhadap hal-hal yang baru, ya, tidak menutup mata, ini nggak bisa dilakukan, ini dulu nggak sukses, saya nggak comfortable untuk melakukan. Nah, itu yang perlu dirubah. Dan bagaimana kita lebih mengutamakan inovasi dan speed daripada perfectionist. Nah, dan dalam hal itu kita melihat bagaimana empowerment itu kita jalankan adalah kita perlu melakukannya end to end, tidak bisa melakukan hanya sekedar komunikasi, kamu selalu di-empower, kamu di-empower, nggak bisa gitu. Tapi ada mindset yang perlu kita rubah, ways of working kita rubah, organisasi kita rubah, cara leadership juga dalam menghandle berubah, dan tentunya kita perlu develop mereka semua itu. Jadi kalau Anda lihat dari kiri ke kanan, strategi 5 strategi ini adalah kalau yang paling kiri itu lebih ditujukan pada semua employee, yang semakin ke kanan itu adalah semakin untuk kepada para leaders. Saya bilang line leaders ya. Kita mulai dari yang pertama, mindset shift dengan inisiatif mindset shift ini adalah dengan memberikan flexi benefit. Jadi flexi benefit ini sebenarnya tidak hanya masalah kita memberikan sesuatu yang memang sesuai dengan menjadi preferensi dari milenial. Kalau ada riset dari Korn Ferry beberapa 2 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah, itu menunjukkan tren perubahan dari minat seseorang itu berjualan pada company itu karena apa? Kalau dulu orang bicara tentang karir, tentang remunerasi, kalau sekarang itu milenial lebih menginginkan pada flexibility. Flexibility dari ways of working, flexibility daripada benefit, dan flexibility dari yang lainnya. Tapi kalau buat kami melihat flexibility yang diberikan itu bukan hanya karena itu sesuai dengan aspirasi daripada milenial,
tapi flexibility itu memberikan sebenarnya sense of responsibility. Ya, seperti kita kalau sekarang nih kita bayangkan compare dengan kita pakai handphone yang misalnya yang 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu yang hanya fix gitu ya, hanya itu doang, nggak ada menu apa-apa. Dibanding sekarang dengan penuh aplikasi yang Anda bisa pilih mana yang mau. Itu kan ada sense bahwa Anda yang punya decision. Ketika Anda punya decision, Anda punya sense bahwa saya yang bertanggung jawab. Kalau misalnya decision ini salah. Sama dengan benefit, kalau dulu misalnya ada yang nggak sesuai, mereka komplain, ya kan? Kalau yang ada nggak sesuai, mereka langsung misalnya bisa keluar. Nah, tapi kalau sekarang ini kan pilihan mereka gitu. Jadi cara yang kita lakukan adalah kita memberikan ada memang benefit yang fix, tapi juga kita berikan juga budget tertentu untuk mereka memilih bagaimana mengalokasikan budget yang diberikan itu untuk di benefit yang lain. Sehingga ada shifting di sini daripada responsibility yang tadi dari company atau HR ke masing-masing individual. Next-nya, itu juga kita lakukan tidak hanya di dalam benefit, tapi juga dalam proses learning. Ya, dalam proses learning ini yang kita inginkan bukan hanya masalah flexibility, tapi bagaimana juga mereka open terhadap hal-hal baru. Ya. Yang kedua juga tujuannya adalah kenapa diberikan flexibility di learning ini adalah karena company atau HR itu tidak akan mampu untuk memberikan struktur kurikulum yang diganti terus-menerus karena teknologinya berubah begitu cepat. Seperti yang tadi saya sampaikan gitu. Yang dulu misalnya 2G and 3G itu perlu physical check. Tapi sekarang teknologinya itu dengan core teknologi, virtual core teknologi, semua titik BTS yang ada di Indonesia itu bisa terkontrol di Excel Axiata Tower di Kuningan ini. Gitu. Nggak harus ke sana. Ya. Tentu ada hanya beberapa hal saja yang perlu secara fisik ke sana. Nah ini kan tentunya memerlukan perubahan-perubahan kompetensi. Nah hanya individu-individu employees itu saja yang tentunya yang mulai merasakan ketika ada perubahan kebutuhan dari kompetensi mereka, yang mereka harus mengupdate-nya. Dan tanpa harus menunggu dari company atau HR. Nah, dengan demikian timbullah rasa responsibility bahwa growing myself is my responsibility. My career is my responsibility. Termasuk juga adalah the knowledge to do this job ada their own responsibility. Yang kedua adalah bagaimana kita juga memfasilitasi flexi working. Saya yakin dengan adanya COVID-19 ini banyak dari perusahaan harus melakukan WFH ya. Memang banyak juga yang saya dengar dari beberapa company adalah kesulitan untuk bisa men-trust kepada employee-nya. Kita mungkin tidak bisa memberikan trust 100%, tapi kita bisa memfasilitasi tools-tools yang bisa mensupport terjadinya transparansi. Ya. Dengan ada transparansi kan akhirnya mereka menjadi saling trust. Nah, kita sediakan tools-tools ini untuk bisa membuat tim itu bekerja lebih efektif secara fleksibel. Nah, kalau mereka tahu bahwa ternyata bekerja dengan di berbagai tempat itu bisa fleksibel, bisa secara efektif, tentunya mereka juga punya flexibility kan. Kembali lagi, ketika mereka punya flexibility, mereka punya responsibility dan mereka punya space untuk menentukan apa yang terbaik buat mereka. Demikian juga dengan cara kerja yang kita lakukan. Kalau dulu berdasarkan project waterfall gitu ya, kita sekarang pakai model Scrum untuk projectnya. Bedanya apa sih? Bedanya kalau waterfall itu misalnya satu project, ada pengen development dari satu program, dikasih ke IT, tunggu 3-4 bulan IT-nya balik, ternyata salah, dimarahin. Kemudian yang si marketingnya padahal juga udah book advertising untuk program yang akan di-launch tersebut. Akhirnya jadi kacau semua. Nah, dengan Scrum itu ownership-nya tidak lagi di IT, tapi di si bisnis itu sendiri. Dengan demikian si bisnis ikut dari awal sampai akhir dalam prosesnya. Dan ketika me-launch itu tidak harus menunggu sampai 3 bulan, 4 bulan. 1 bulan belum selesai, belum perfect, kembali lagi. Orientasinya adalah inovasi. Tes ke market. Is it good or not? Jadi kita bisa learn fast. Dan kalau fail kita nggak bilang fail, tapi kita fail fast, learn fast. Dan tentunya ini dibutuhkan openness dari masing-masing tim member.
karena mereka harus share kalau mereka progres dari mereka atau kalau ada challenge dari mereka untuk tidak bisa menyelesaikannya. Yang selanjutnya adalah di tatanan organisasi kita juga membuat organisasi ini harus lebih lean dengan layer yang lebih sedikit. Dengan layer yang lebih sedikit, konsekuensinya span of control juga lebih besar. Dengan span of control yang lebih besar, leader itu dipaksa untuk memberikan trust pada anak buahnya. Karena kalau untuk masih tiga anak buah, dia masih bisa kontrolin satu-satu. Tapi begitu anak buahnya 7, 12, dia harus berikan space pada anak buahnya. Dan dia harus belajar mulai dengan yang lebih strategik cara berpikirnya. Dan bagaimana memanage pada tim. Lebih orientasi pada strategi dan tim and people. Itu yang diharapkan dengan perubahan organisasi ini. Dan yang keempat adalah bagaimana kita juga men-shift-kan manage performance management. Orientasinya dari yang tadinya performance evaluation menjadi performance development. Dengan cara kita kalau dulu kita punya 8 rating dan ada kalibrasi, sekarang kita cuma hanya kita potong menjadi 3 rating dan tidak ada kalibrasi. Kok bisa? Bisa. Yang kita lakukan adalah kita berikan budget bonusnya kepada di masing-masing line leader. Biarkan mereka yang memutuskan apa yang terbaik buat timnya. Kalau dulu itu kalibrasi berjenjang, ya dari mulai level manager, GM, terus kemudian sampai ke direksi. Terus direksi ditentukan turun lagi, nggak boleh segala macam. Dan ketika proses diskusi performance terjadi, anak buahnya nanya, kenapa saya dapat rating, misalnya dapat rating C, kenapa nggak rating B gitu. Si line leadernya dengan entengnya bilang, ya itu sudah diputuskan oleh di direksi. Gitu. Jadi nggak ada sense of the responsibility-nya. Nah sekarang dengan itu diberikan kepada mereka lebih responsible terhadap apa yang mereka decide. Nah kita nggak atur lagi distribusinya, tapi yang jelas mereka harus spend-nya sesuai dengan budget bonusnya. Nah, dengan mereka harus menyesuaikan budget bonusnya didistribusikan kepada tim mereka, dengan sendirinya mereka kemudian juga menyesuaikan rating. Jadi dengan mereka lebih responsible ketika terjadi diskusi. Dan ketika diskusinya juga cuma hanya 3 rating, fokusnya tidak lagi berbicara tentang rating, tapi bicara tentang career discussion, tentang talent development dan seterusnya. Yang selanjutnya yang kita lakukan ada tentunya semuanya itu leader di line leaders kita perlu equip, kita perlu coach, dan lagi-lagi saya juga yang kita lakukan adalah kita lebih cenderung untuk memberikan coaching ini dari internal leaders. Dari semua chief itu perlu cross coaching, bagaimana menekankan empowerment ini dan bagaimana memberikan honest feedback kepada timnya, bagaimana memberikan sense of responsibility. Hal-hal seperti ini yang perlu dilakukan. Sengaja kita buat cross coaching supaya mereka juga bisa dapat perbandingan antara leader satu dengan leader yang lainnya. Jadi tidak hanya memberikan semua tadi perubahan-perubahan tadi, tapi juga kita dampingi dengan bagaimana coaching yang supaya mereka juga secara teori, secara experience bisa belajar daripada leader yang lebih tinggi. Nah, ini hanya menunjukkan saja kita tiap tahun ada employee survey dan tahun ini alhamdulillah kita bisa bilang yang mungkin tertinggi di antara semua Axiata Group. Jadi Excel ini kan bagian daripada Axiata Group yang berbasis di Malaysia. Ada sekitar 9 operating company di seluruh di 9 negara yang berbeda dan alhamdulillah Excel yang terbaik. Dan terutama di empowerment yang kita lihat di sini adalah Excel skor daripada empowerment ini improve sebesar 7 angka. Ya, kalau tadi angka 7 di sini adalah sebenarnya angka-angka yang di hijau-hijau ini adalah perubahannya dari tahun yang sebelumnya yang di Excel Axiata dan perubahannya itu dari 84 ke menjadi 91. Jadi itu teman-teman yang kami lakukan dan sebagai penutup menyimpulkan dari semuanya seperti Bill Gates bilang bahwa kesuksesan perusahaan hari ini itu ditentukan dari bagaimana dari agility suatu organisasi dan kemampuan organisasi untuk mendrive, untuk selalu berpikir kembali, mencek kembali, bereaksi dan menemukan inovasi baru. Ya, nah ini tidak bisa terjadi
kalau kita tidak memberikan space pada setiap individu employee dari perusahaan ini. Dan dalam cara kita memberikan space itu adalah dengan bagaimana mereka memberikan fleksibilitas dan empowerment sehingga mereka melihat bahwa decision-nya itu ada di mereka dan mereka juga responsible terhadap decision-nya dan mereka punya ownership terhadap semua isu yang dihadapi oleh company ini yang mereka lihat baik di market maupun di sekitar mereka. Mungkin secara sepintas itu dan kita bisa teruskan nanti dalam tanya dan jawab. Begitu Bu Lili? Oke, Pak Rudi, terima kasih, presentasinya sangat komprehensif sekali, Pak. Jadi memang agility ini sekarang sudah menjadi kebutuhan untuk semua organisasi bisnis seperti itu ya Pak. Bagaimana agar bisnisnya survive, tidak hanya survive tapi juga sustain ke depannya. Ya. Oke. Baik, berikutnya saya akan minta Pak Bagus untuk mungkin mengelaborasi lebih jauh dari apa yang telah disampaikan Pak Rudi. Mungkin Pak Bagus akan menyampaikan pandangannya dari konsultan atau akademik. Baik, layar dan Baik, terima kasih Bu Lili atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam hormat saya pada Pak Rudi ya yang telah bersedia untuk memberikan sharing kepada kita di sini ya, sangat menarik sekali case dari XL tadi. Sebelumnya saya mohon izin untuk bisa menyampaikan gitu, materi dari kami gitu ya, dari konsultan. Nah, oke, apakah layar saya sudah terlihat? Baik. Oke, baik. Jadi di sini kami mengangkat tema Creating Organization Agility through People-Centric Enablement ya. Jadi seperti disampaikan tadi Pak Rudi ya, sekarang tuh namanya disruption itu bukan sesuatu hal yang aneh gitu ya. Bagaimana perubahan itu begitu cepat terjadi. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya itu kita pikirkan mereka mungkin nggak akan hilang dari peredaran, tapi ternyata mereka kalah dalam kompetisi dan kemudian muncul gitu ya nama-nama baru di dalam industri yang sebelumnya mungkin kita belum pernah mendengarnya ya. Kita baru kenal Zoom misalnya setelah pandemi ini terjadi gitu ya. Nah, itu sebagai contoh bagaimana disruptif itu menjadi suatu isu lah di industri. Nah, bagaimana sih peran HR di dalam menghadapi katakanlah era disrupsi yang syarat dengan katakanlah isu digitalisasi gitu ya. Nah, HR secara garis besar itu bisa mengambil 3 peran gitu ya, atau setidaknya ada 3 peran di sana atau 3 pendekatan di sana. Jadi pendekatan pertama itu biasanya yang paling bawah gitu ya, klasik HR itu. Jadi pendekatannya sifatnya adalah hire and paid fairly. Jadi orang itu ya udah kerja dibayar. Asumsinya orang itu termotivasi kerja untuk mencari bayaran. Ya, mereka nggak butuh tuh namanya talent management, nggak butuh tuh namanya kompetensi based management, nggak butuh tuh namanya performance evaluation gitu ya. Nah, kalau ditanya CEO-nya gitu, oh ini saya butuh suksesor gitu ya untuk posisi tertentu, gimana? Kami nggak nyiapin untuk itu, ya. Kita nggak ada talent management tuh. Tapi kita yakin the cream always come to the top gitu ya. Jadi orang terbaik ya akan naik dengan sendirinya, nggak perlu kita siapkan pelatihan terstruktur segala macam gitu ya. Namun ketika perusahaan makin besar, ya makin kompleks, segala sesuatunya itu menjadi katakanlah kompleksitasnya meningkat, ya, lack of clarity juga. Nah, sehingga dia harus memilih tuh satu di antara 2 jalur. Nah, pada umumnya ya sebagian besar itu memilih jalur ke kiri, itu mechanic approach, di mana asumsi dasarnya itu the right people are in the right place at the right time.
Nah, saya mungkin perlu jelaskan dulu apa itu mechanic approach itu ya. Jadi di mechanic approach tadi kalau disampaikan Pak Rudi itu contohnya clear banget gitu ya. Bagaimana kalau organisasi tradisional itu keputusan selalu terkonsentrasi di atas gitu. Ya. Jadi di sana ada satu sistem, ada suatu prosedur, ada suatu rules untuk memastikan setiap orang itu bertindak sesuai yang diinginkan ya pada situasi tertentu. Kalau kemudian ada suatu masalah ya di luar power dari orang-orang tadi, katakanlah pegawai atau line manager, maka itu harus naik ke atas dulu. Jadinya sangat lama. Artinya di situ sistem memang diciptakan untuk empowering eksekutif tuh, ya. Karena eksekutiflah yang megang data untuk membuat suatu keputusan dan kemudian baru dikasket ke bawah. Nah itulah kemudian membuat organisasi sebenarnya akan menjadi sangat lamban gitu ya di dalam proses perubahan yang sangat cepat, karena yang diinginkan dalam mechanic approach itu adalah stability, dan karena ini stability maka diciptakan namanya hierarki ya. Kemudian dalam organisasi tradisional yang mechanic approach, komunikasi antar unit itu juga lambat. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di dalamnya itu fokus pada orientasi untuk serving yang punya otoritas di atasnya, bukan pada pihak yang membutuhkan. Nah, sehingga di dalam model mechanic approach ini apa sih yang dilakukan oleh HR? Biasanya ya mereka punya tuh namanya kamus kompetensi ya, kompetensi dictionary gitu ya. Dari kompetensi itu kemudian dari kamus tadi diturunkan tuh ke dalam setiap jabatan dalam bentuk satu requirement pakai iklan kerja kan gitu ya. Kemudian juga perusahaan punya strategic concern gitu yang kemudian diturunkan biasanya lewat balance scorecard. Balance scorecard diturunkan jadi KPI individu diukur lewat performance appraisal, kemudian masuk dalam peta talent review ya, untuk kemudian masuk ke succession plan dan seterusnya sampai kemudian dikoneksikan dengan HRIS. Nah itu yang kita kenal sekarang sebagai suatu state of the art ya, pendekatan manajemen saat ini seperti talent management. Namun itu cenderung menjadi penghambat gitu ya, menjadi penghambat karena sangat mekanistik sekali gitu. Nah di era disrupsi kita butuh satu kecepatan. Ya, responsibility tidak lagi bertumpu pada yang di puncak seperti dicontohkan Excel tadi ya. Responsibility itu pindah ke tim, pindah ke pegawainya itu sendiri. Jadi pegawai bisa memutuskan ya untuk dirinya sendiri itu. Tim bisa memutuskan untuk dirinya sendiri ya. Sebagai contoh misalnya ya, kalau orang atau pegawai itu tadi ada flexible benefit misalnya travel ya, dia travel gitu ya, terus dia mau kemana ya dia bisa nambah tuh dari kantongnya sendiri si pegawai katakanlah 5 atau 10% biaya travel karena dia katakanlah ingin menikmati travelingnya itu. Nah itu nggak jadi masalah. Ya, yang penting cost untuk travel itu harus transparan kan gitu ya. Jadi di sini di dalam people centric enablement konsepnya adalah enabling people. Jadi segala macam sistem, rule, prosedur, nah itu disederhanakan. Tadi XL memberikan contoh yang luar biasa ya, bagaimana organisasi dibuat lebih simple, ya, responsibility disebar, ya. Aturan disederhanakan, karena dalam konsep agile itu bukan berarti no rules gitu ya, tapi rules-nya itu dirubah, aturan mainnya dirubah, punya rules tapi desainnya beda. Ya, tadi misalnya dicontohkan Scrum tadi ya, jadi dari yang sebelumnya waterfall model itu kita harus bikin planning yang sangat detail di awal sampai kemudian jadi dan customer nggak mau. Nah itu kan model waterfall itu kenapa ditinggalkan, karena posisinya seperti itu gitu ya. Akhirnya pakai Scrum, bagaimana Scrum itu sewaktu-waktu bisa dirubah di tengah jalan ya, fail fast, fail cheap. Nah itu kan dari Scrum. Jadi tujuan utama dari institusionalisasi di people centric enablement itu adalah untuk enabling people. Nah kemudian cuman untuk merubah tadi ya seperti disampaikan Pak Rudi tadi itu soal mindset, wah itu berat sekali. Ya, itu
painful gitu ya. Bagaimana katakanlah kita harus merubah model kepemimpinan, budaya, struktur dari yang katakanlah hierarkis, ya mekanik ke yang people centric enablement. Nah, karena ada diskoneksi soal kepemimpinan sama budaya tuh, ya yang mekanik dengan katakanlah disubsidi, ketika dia geser ke kanan, nah itu banyak sistem katakanlah yang harus disesuaikan. Ya, tadi di XL tuh saya yakin cerita luar biasa itu perjuangannya bagaimana merubah sistem performance appraisal-nya gitu ya. Dari yang sistem kalibrasi segala macam. Nah, itu kan untuk memperkenalkan itu saja butuh waktu yang lama ya, energi yang besar. Nah, kira-kira ikhlas nggak tuh orang-orang HR atau orang-orang dalam organisasi katakanlah untuk mencopot ya sistem yang telah dibangun gitu ya. Nah, ini luar biasa. Tapi mau nggak mau harus geser. Kenapa? Karena mechanic approach itu cenderung menjadi penghambat ya. Lama gitu ya dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana caranya agar agile ya? Isunya itu adalah isu struktural dan isu kultural. Nah, kalau di akademis itu biasanya ini mau yang dirubah dulu, yang mana gitu ya? Budaya dulu atau struktur dulu. Nah, kalau dalam perspektif kami percaya bahwa struktur perlu dirubah terlebih dahulu dibandingkan dengan budaya gitu ya. Tadi di XL itu dicontohkan strukturnya dirubah dulu. Nah, kenapa itu dirubah? Karena sulit sebenarnya kita untuk merubah suatu budaya langsung ya, merubah perilaku orang secara langsung itu sulit. Sehingga yang paling memungkinkan adalah merubah dari sisi strukturalnya, sehingga dari struktural nanti sangat dimungkinkan suatu proses komunikasi yang transparan gitu ya kepada pegawai bahwa kita sedang membuka kemungkinan untuk suatu proses perubahan kultural. Nah, jadi di soal struktural sama kultural ini ada 4 isu: soal orang, soal tugas, soal leadership, soal organisasi. Nah, kita mulai dari orang gitu ya. Nah, ini perlu perubahan mindset ya dari model mekanik yang kita kenal sekarang ya ke model yang people centric enablement ya. Pertama soal diversity ya, mindset diversity ini harus ditanamkan. Diversity itu bukan bicara berapa banyak gender perempuan, gender laki-laki, berapa persen yang muslim, berapa persen non muslim, berapa Jawa, berapa itu bukan soal itu diversity. Itu survei saja. Nah, diversity itu adalah soal penghargaan terhadap individuality. Individuality itu bicara soal kita memberikan kebebasan pada setiap pegawai untuk menjadi dirinya sendiri. Ya, di sini contohnya misalnya waktu Toy Story itu ya, itu kan produknya dari John Allen Slater tuh. Dia waktu menggagas ide itu gitu ya, itu kan dianggap tidak cocok oleh Disney sehingga dia akhirnya keluar ya bikin Toy Story sama Finding Nemo gitu ya sama Steve Jobs melalui Pixar, meskipun akhirnya Pixar kemudian dibeli ya sama Walt Disney diakuisisi. Nah, jadi kita berpindah dari model yang from itu ya, itu menunjukkan sebenarnya kalau kita sekarang itu pakai yang namanya kamus kompetensi ya. Jadi orang dicetak sesuai dengan kebutuhan kompetensi di jabatan itu karena konsepnya the right man on the right place kan gitu ya. Nah, ini kan concernnya pada gap. Kalau kita ingin agile, orang jadi dirinya sendiri, kita harus terima dia apa adanya. Kita fokus pada kelebihan dia ya di kotak yang kanan itu. Nah, karena lebih banyak bekerja dalam tim, dalam konsep organisasi yang agile, maka kelebihan setiap orang, setiap anggota tim itu akan menutupi kekurangan dari masing-masing anggota itu sendiri. Ya, sehingga di sini kalau pakai sistem mekanik, orang yang nggak sesuai dengan model kompetensi kita kan konsekuensinya dianggap tidak fit, tidak kita terima, atau katakanlah butuh pengembangan. Nah, kalau dalam konsep agile enggak, kita lihatnya pada sisi positif orang, sisi kekuatannya di mana. Nah, sehingga ya kata ini mengutip Josh Benashaw penerima Nobel ya. Jadi what we need are a few crazy people. Jadi few crazy people itu sebelah kanan. Karena kita sudah melihat apa sih yang dicapai oleh katakanlah yang the normal ones ya, seperti yang di dalam kotak. Jadi John Allen Slater itu dalam profil kompetensi Disney itu enggak
ya ini mah nggak fit gitu ya. Nah, ini dia pindah terbukti berhasil. Ya. Nah, kedua soal human concept ya. Tadi di Excel luar biasa ya, bagaimana ditekankan terus nih mindsetnya responsibility itu diserahkan pada tim, diserahkan pada line manager, diserahkan pada pegawai atau digeser ya. Jadi human concept-nya pun bergeser. Ya, kalau dalam mechanic approach itu kan responsibility ada di sistem ya, untuk menyeleksi orang, mengembangkan orang, mengevaluasi, semua responsibility-nya ditaruh ke sistem. Nah, sekarang bergeser nih, kita harus taruh ke orangnya. Jadi kita harus menganggap orang itu tidak hanya termotivasi untuk terus belajar, tapi termotivasi untuk ini ya, mengambil tanggung jawab gitu ya. Nah, kemudian di pasar tenaga kerja, ya kalau kita mau jadi organisasi yang agile, maka kita harus meyakini bahwa kita punya dependensi terhadap talent di market. Kenapa? Karena ya posisinya sekarang adalah talent shortage, nah itu yang sering kali dibahas itu ya. Yang kedua, bisa jadi orang-orang yang ingin berkontribusi dalam memecahkan masalah kita, itu bisa jadi tidak bekerja di dalam perusahaan kita. Ya, tidak menjadi permanent employee. Kalau di mechanic approach kan gitu, nah kita butuh apa? Ya kita cari itu di pasar tenaga kerja, kita rekrut. Ya, kalau nggak jadi permanent employee, jadi temporary employee gitu ya. Nah, tapi sekarang bergeser tuh. Ya, banyak orang-orang yang memutuskan menjadi freelancer atau masuk ke dalam crowdsource tuh, bisa Upwork, bisa Gigwork, atau bahkan ekosistem seperti yang dipakai oleh Apple. Bagaimana satu produknya itu dibikin oleh banyak pihak gitu ya. Nah, kemudian di soal tugas, nah ini kita juga dihadapkan bagaimana gitu ya, organisasi itu harus bisa beradaptasi dengan cepat. Ya, dia tidak berpuas diri dengan produk-produk yang sudah ada, ya meskipun itu kinerjanya katakanlah bagus gitulah ya. Nah, tapi juga kadang harus mengambil resiko bagaimana kita itu mencoba untuk mengambil pasar yang ada dengan katakanlah teknologi baru, gitu ya. Nah, di situ kita berjudi sebenarnya karena teknologi baru belum tentu berhasil kalau dalam dunia yang disruptif itu ya, sehingga yang paling aman adalah kita membangun satu namanya dual operating system tuh ya. Jadi ada bagian innovation lab, bagian untuk mengeksplorasi, tadi itu juga dicontohkan tuh di Excel gitu ya, dan satu lagi traditional roof untuk eksploitasi dari yang dikerjakan sekarang katakanlah gitu ya. Nah, kemudian di dunia yang disruptif, ya, kalau kita mau agile, ya maka pekerjaan-pekerjaan di masa depan yang prosesnya itu katakanlah sudah standar, hasilnya sudah dapat ditebak. Kalau kita melakukan A hasilnya begini, melakukan B hasilnya begini, itu ke depan akan diambil alih oleh teknologi, ya, seperti misalnya ronsen X-ray. Nah, itu sekarang sudah diambil oleh namanya artificial intelligence, machine learning kan gitu ya. Nah, tadi itu hal yang menarik bagaimana di Excel dia bikin Scrum team untuk berbagai macam proyek, karena memang ke depan banyak sekali hal-hal yang katakanlah di dunia yang disruptif itu outcome-nya belum pasti, prosesnya juga tidak pasti. Kita tahu apa yang kita lakukan dalam 1 minggu gitu ya, tapi dalam 1 bulan belum tentu tuh. Nah, karena dinamikanya cepat sekali. Jadi tadi tepat disampaikan bagaimana kita harus berpindah dari waterfall model, first thinking dan acting, ke sprint model atau Scrum ya. Jadi think and act, soft and cyclically. Jadi ya naik turun gitu ya, tapi fokusnya ke arah customer-nya. Nah, leadership gayanya ya bukan gayanya ya, perspektifnya berubah ya. Kalau sebelumnya di model mekanik ya, bahwa bos itu punya pengetahuan yang luas, punya ekspertis yang dalam, sementara bawahannya itu tidak seperti bosnya ya, lebih inferior gitu. Jadi kalau ada permasalahan harus naik ke atas dulu. Nah, tadi di Excel itu bagaimana mencontohkan seperti orkestra kan sebenarnya kalau dari cerita tadi ya, yang mungkin sebelah kiri, bagaimana peran manajerial itu ya, dia mungkin tahu generalnya, tapi memberikan trust kepada anggotanya, itu yang sebelah kiri gitu ya, memberikan trust pada anggotanya untuk mengeksekusi suatu proyek untuk menyelesaikan permasalahan. Atau lebih ekstrim lagi sebelah kanan tuh, seperti spiral mirabilis
Ya, jadi di sana tidak ada satu manajer tuh, seperti amoeba ya, amoebic organization. Jadi masing-masing anggota itu bisa beralih peran ya, sekarang jadi bawah nanti jadi atasan, begitu terus ya. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri-sendiri dan dia bisa tampil kapanpun. Nah, tadi juga menarik soal coaching. Memang kalau kita mau agile gitu ya, organisasi itu harus lebih banyak menghasilkan coach. Jadi peran bos itu adalah sebagai coach. Bos bukan sebagai bos yang kita pahami, yang memberikan perintah, memberikan instruksi, supervisi, enggak. Tapi bagaimana enabling people untuk taking responsibility ya, solving the problem gitu. Nah itu juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Douglas McGregor gitu ya, di Human Enterprises ya, dia bilang the role of judge and the role of counselor are incompatible. Nah ini artinya penilaian kinerja juga harus berubah nih, karena prosesnya tidak lagi mengevaluasi, tidak lagi mengatribusikan kategori pegawai, tapi bagaimana memberikan kesempatan pengembangan dan memberikan feedback untuk berkembang, yang tadi juga disampaikan di XL ya, orientasinya geser ke development. Nah kemudian leadership juga harus memberikan satu otonomi ya. Bagaimana kita memberikan trust, tadi XL juga sampaikan ya Pak Rudi, kita berikan trust meskipun nggak 100%. Kenapa trust itu penting? Karena dia reduce social complexity, kalau kata sosiologis Niklas Luhmann. Nah, trust itu bisa dalam bentuk flexibility dari 3 sisi. Dari organisasi, orang atau pegawai bisa memilih kerja dengan siapa gitu ya dalam satu tim, dia bisa pilih orangnya. Atau dia mau kerja dari mana, itu soal workplace ya. Dan ketiga, kerjanya mau kapan ya, jadi tidak 9 to 5 lagi ya, jadi fleksibel sesuai dengan keinginannya. Nah, baik Pak Bagus, mohon maaf waktunya tinggal sedikit lagi. Oke, baik ya, oke, saya ringkas saja. Ini 2 poin terakhir di organisasi. Tugas itu menjadi dinamis, tidak lagi division of labor, tapi cybernetic interrelation. Jadi sistem interaksi di dalam tim itu yang sangat penting. Dan terakhir ya, bagaimana pegawai itu harus merasakan manfaat dari pekerjaannya, ya, merasakan suatu makna dalam pekerjaannya. Jadi dia bekerja untuk customer, bukan bekerja untuk bosnya. Mungkin itu terakhir dari saya. Kita intinya harus berubah untuk menjadi lebih agile, gitu ya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Liu. Baik, terima kasih Pak Bagus paparannya. Jadi bertajam apa yang tadi disampaikan Pak Rudi ya, bahwa agility itu memang dibutuhkan, sudah sangat dibutuhkan saat ini oleh semua organisasi bisnis. Dan tadi Pak Bagus berulang kali menekankan bahwa dibutuhkan komitmen yang luar biasa, karena ini bukan hanya merubah struktur, tapi juga merubah kultur dalam sebuah organisasi, yang mana ini menyangkut mindset orang di dalam organisasi, sehingga bukan juga hal mudah, tapi tetap harus diusahakan. Dan sore hari ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari peserta webinar kita. Mungkin saya langsung buka saja sesi Q&A-nya agar waktunya cukup ya Pak. Oke. Pertanyaan yang pertama ini dari Saudara Ismail Ramli. Oke, ini pertanyaannya mungkin kepada kedua pembicara. Seiring dengan berubahnya pola kerja dari full office time menjadi WFH dan WFO, bagaimana membuat sense of responsibility dan measuring-nya? Sehingga kita tidak perlu memantau apakah karyawan bekerja 100% untuk perusahaan atau sedang mengerjakan untuk side business atau bekerja sharing untuk perusahaan yang lain. Demikian Pak. Mungkin Pak Rudi dulu kali ya. Boleh. Ini sepertinya kayak namanya agak familiar buat saya, teman lama saya kayaknya dari Aceh. Kalau nggak salah ya namanya sih. Iya, jadi Mas Ismail, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi memang ini suatu challenge yang terjadi buat semua perusahaan ya. Bagaimana sih kita make sure bahwa itu efektif ya? Menurut saya adalah yang pertama mindset daripada
dua-duanya, baik dari leadernya maupun dari timnya. Nah, mindset yang utama itu adalah yang kejelasan daripada atau clarity daripada apa yang mesti di-deliver, yaitu mesti jelas bahwa jadi kalau dulu orang itu melihatnya ada dia di depan komputer, di depan laptop itu menjadi seolah-olah meskipun tidak terucapkan tapi seolah itu menjadi terpatri bahwa dia lagi bekerja. Kalau dia lagi di depan komputer dia lagi bekerja dan berarti kalau di depan dia lagi bekerja berarti dia produktif. Padahal belum tentu di depan laptop mungkin dia main game bisa jadi gitu kan. Kan nggak tahu kita. Tapi begitu di rumah memang mindset kita nggak bisa mengontrol setiap waktu. Mindsetnya adalah makanya mesti jelas apa yang mesti di-deliver, ya, dan kapan mesti di-deliver. Itu yang mesti terpatri. Tapi yang kedua kan masalahnya juga bukan hanya masalah dia deliver terus beres selesai nggak. Kita dalam kehidupan bekerja pun kan pasti ada dinamikanya. Tiba-tiba ada ad hoc, ya. Nah, ketika ada ad hoc, misalnya ada urgent matters. Nah, ketika ada urgent matters kan kita perlu tahu juga ya. Misalnya kalau dulu di masih masa semua di office, kita bisa lihat dia lagi ngapain. Kalau langsung bisa diganggu, kita langsung ganggu. Kalau sekarang kalau dia di rumah kan kita nggak tahu. Kan kita mesti mesti memahami juga bahwa WFH yang sekarang sebenarnya agak lebih situasinya lebih terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena ada situasi pandemi ini, tidak hanya mereka yang di rumah, tapi juga keluarga mereka harus di rumah. Anak-anak mereka juga yang tadi sekolah jadi di rumah. Dan ini juga nggak mudah untuk manage pekerjaan sementara, terutama buat yang yang masih punya anak kecil gitu ya. Bagaimana mereka harus berjuggling untuk antara pekerjaan dan mengurus dan keluarga. Tentunya kita harus beri space juga di sini. Nah, karena kita nggak bisa terserah gitu ya mau ngerjain hal yang lain atau bekerja atau tapi yang saya minta adalah mereka selalu bawa. Artinya kalaupun mereka tidak bisa merespons secara cepat, palingnya mereka bisa langsung kasih tahu, saya lagi ngapain, saya sorry nggak bisa ini. Karena kita juga nggak bisa maksa kalau mereka lagi di toilet, ya nggak. Itu yang nanti. Jadi clarity of expectation, provide the tool and agree dengan ways of working, apa yang akan dilakukan. Nah, tools-nya juga sekarang tools ini nggak cuma hanya masalah waktu, tapi juga bagaimana memanage daripada delivery. Nah, yang kayak misalnya ada salah satu, saya mempromosikan ya, tadi sebenarnya ada juga di slide saya. Salah satu tools itu adalah bagaimana misalnya kalau kita biasanya punya target 3 bulan paling nggak paling cepat itu apa gitu. Nah, ini harus dipecah dalam misalnya seminggu. Sehingga karena kalau seminggu itu kita bisa lebih mengkontrolnya. Dia udah deliver belum ya? Udah deliver belum? Itu harus jelas. Nah, kalau misalnya itu semua available di dalam sistem, kan semua orang bisa lihat. Jadi sebenarnya bukan masalah ini saya pengen dikontrol oleh bos, bukan. Tapi teman-teman saya juga bisa dengan efektif kalau perlu dengan saya, atau teman-teman saya juga bisa tahu apa progres saya, sehingga mereka juga bisa mengerjakan hal lain yang kalau misalnya ya memang diperlukan sesuatu yang sekuensial dari apa yang saya kerjakan. Nah, itu yang kalau menurut saya yang untuk semua ya, Pak. Betul, itu lebih, makanya kita juga mengkomunikasikan ini bukan buat buat company to istilahnya breathing on your neck gitu ya, kalau orang-orang bilang ya, mengendus di belakang leher kita terus gitu. Kita pengen ada suatu transparansi di mana semua orang bisa bekerja secara efektif. Itu yang kami lakukan. Mungkin Pak Bagus ada yang mau ditambahkan? Oke, saya rasa sih dari penjelasan Pak Rudi cukup komprehensif. Saya mungkin hanya menambahkan satu hal gitu ya, bahwa salah satu hal yang penting tadi disampaikan juga Pak Rudi di presentasi itu ya, memberikan
trust dalam bentuk fleksibilitas gitu ya. Jadi di organisasi ini juga harus katakanlah membangun suatu mindset ya, bahwa ide-ide terbaik katakanlah gitu ya dari pekerja itu kan kadang tidak selalu datang ketika dia ada di tempat kerja, bisa saja sambil mandi gitu ya, sambil traveling segala macam, nah itu bisa muncul ide baru tuh. Sehingga betul dikatakan Pak Rudi dan saya sepakat 100%, mindset-nya harus pada outcome orientation gitu ya, bukan proses. Kita nggak perlu dikte mereka lagi. Mungkin itu saja tambahan saya. Oke, Pak Bagus. Pertanyaan berikutnya ini dari Tommy Alexander Jab. Ingin bertanya kepada Pak Rudi, berapa lama waktu ideal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan agility di lingkungan perusahaan? Silakan Pak Rudi. Iya, ini lagi-lagi nih teman saya lagi nih seperti ini, teman di IPB ini, Pak Tommy Alexander Cikuang kalau saya panggilnya. Ini Cikuang, kalau saya bilang memang tidak ada waktu yang tepat. Namanya juga agile ya. Bisa jadi saya bilang misalnya, minggu depan mungkin bisa jadi diperlukannya adalah satu hari gitu ya, atau bahkan mungkin perlunya cuma setengah jam gitu. Jadi memang tidak ada waktu ideal yang menjadi satu tolok ukur. Mungkin yang saya bisa berikan adalah esensi dari apa yang tadi saya present adalah mengenai bagaimana memang yang perlu dibangun itu adalah mindset-nya. Agility itu bukan, jadi salah juga kalau agility itu adalah sama aja kayak Scrum. Ya, Scrum itu adalah salah satu metodologi bekerja aja dan agility aja. Tapi yang dipentingkan adalah sebenarnya mindset-nya. Mindset-nya ini yang harus dirubah. Bagaimana orang itu yang tadinya biasanya menerima, kan ini dua-duanya, nggak cuma hanya yang leader dan yang nggak cuma leadernya, tapi employees-nya juga kan. Leaders-nya juga harus memberikan trust, tapi at the same time orang yang di bawahnya itu karena biasa menerima perintah, nggak biasa mengambil responsibility. Jadi sama seperti ketika kita menerapkan perubahan performance management itu, yang dimana kemudian keputusannya kita berikan pada line leaders. Line leaders itu ada beberapa yang bilang kita kembali aja deh ke sistem yang lama, karena dia nggak pede untuk bisa bilang bahwa saya ngasih kamu gini, saya kamu ngasih gini. Nah itu perlu ke maturity untuk mereka bisa mengambil alih tanggung jawab. Nah tentunya tidak bisa serta-merta langsung berubah total, makanya kenapa kita mulai dengan yang sifatnya individu dulu gitu. Benefit, learning, itu kan biasanya, itu kan sebenarnya kayak misalnya learning, itu untuk siapa sih? Kan kalau saya pinter ibaratnya, itu kan artinya benefitnya buat saya. Kalau saya bisa growing in my career, adalah benefitnya ada di saya. Tapi kenapa kok selama ini mereka employee itu selalu melihatnya bahwa training itu adalah responsibility-nya company. Ayo kasih dong saya training apa dong? Ini adalah responsibility-nya HR. Ayo HR kasih saya training apa ini? Jadi akhirnya menuntut atau minta disuapin terus. Nah, kalau di agility kita nggak bisa seperti itu. Karena kalau agility itu semacam kayak kita ibaratnya secara simpelnya ya. Bagaimana kita menyebarkan mata-mata kita itu di seluruh employee. Mata-mata untuk melihat perubahan, dan kemudian mereka akan mengabsorb perubahan itu, di mana mereka bisa bisa melakukan sesuatu secepatnya di level mereka lakukan itu, dan kalau tidak bisa mereka cepat untuk meraise-nya ke yang lebih luas lagi. Saya nggak bilang ke lebih atas, tapi lebih luas, karena belum tentu itu adalah memang harus diputuskan di atas, tapi mungkin harus diputuskan oleh koleganya. Nggak perlu nunggu raport ke bosnya dulu, terus baru bosnya ke bos yang temannya, terus bos temannya itu baru ngasih tahu ke temannya. Kenapa nggak langsung ngomong sama temannya? Ini ada problem ini, can you solve this? Nah, mulai dari diri sendiri dulu, dari masalah learning, dari masalah benefit. Kalau untuk hal-hal untuk diri sendiri saja mereka berani mengambil responsibility, dan kalau mereka udah berani mengambil responsibility, mereka nggak lagi komplain, mereka nggak lagi blaming, tapi lebih owning. Saya yakin untuk yang event yang selanjutnya, mereka akan bisa melakukan itu. Jadi start with the mindset is very important. Jadi waktunya itu tidak pasti, maksudnya tidak ada batasan waktu yang tepat harus berapa lama ya Pak, tapi ada mengubah mindset. Dan mungkin tadi yang perlu dijelaskan,
dimulai dari individu dan pada akhirnya mungkin employee ini sendiri yang akan menjadi agent of change itu ya Pak? Betul. Pak Bagus mungkin ada yang mau ditambahkan juga dari pertanyaan ini? Ya, mungkin saya ilustrasikan sebenarnya seperti rambu lalu lintas dilarang stop atau tanda dilarang merokok, yaitu kan kemudian bisa membuat orang tidak berhenti di situ atau tidak merokok di situ gitu ya, meskipun dia punya kebiasaan itu. Jadi mungkin bisa dimulai ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita rubah secara strukturnya dulu, seperti Excel itu kemudian memangkas layernya gitu ya Pak Rudi ya, sehingga responsibility itu mau nggak mau orang share tuh dari atasan ke bawah. Jadi perubahan struktural mungkin tidak menghasilkan suatu perubahan perilaku yang drastis, tapi memungkinkan untuk membuat perubahan itu. Dan yang paling penting sebenarnya at least ngirim sinyal bahwa kita sedang ada perubahan kultural. Mungkin itu aja. Oke, setidaknya agar semua orang di dalam organisasi tahu bahwa kita sekarang bergerak berubah, ada yang mau dibangun kultur baru seperti itu ya Pak. Oke. Ya. Masih ada pertanyaan berikutnya. Ini dari sebentar ya Pak. Oke. Sebelum menciptakan organisasi yang agile, perlukah perusahaan menyiapkan kultur yang menyuburkan personal yang agile itu sendiri? Kalau iya, apa prinsip yang harus diperhatikan? Silakan mungkin Pak Rudi dulu ya. Ya, jadi sebenarnya mirip-mirip ya jawabannya seperti yang tadi. Memang kalau Pak Bagus tadi kan lihatnya strukturnya dilakukan dulu. Saya rasa mungkin ada two scholars lah, nggak masalah itu sebenarnya. Atau ada yang bilang bukan, adalah kita lakukannya adalah paralel. Struktur itu penting untuk supaya seperti kayak mengalarm, we are changing now, gitu ya. Tapi at the same time itu juga kita lakukan komunikasi, bagaimana proses kerja yang sekarang berubah segala macamnya. Kultur itu kalau menurut saya kan dari mulai komunikasi dan kemudian juga dari sisi ways of working-nya, dan juga ada kemudian kalau perlu dikaitkan dengan consequences-nya. Ya, jadi semua tiga ini penting dalam bagaimana memanage any changes kalau menurut saya. Jadi kultur dari sisi mindset, dari sisi ways of working, dan kemudian ada consequences. Mindset communications-nya itu tadi sudah kita sebutkan, banyak contohnya dengan berbagai. Jadi artinya gini, inisiatif itu sebenarnya kalau menurut saya bukan soal inisiatifnya, tapi bagaimana mengomunikasikan inisiatifnya. Jadi sama seperti kayak misalnya flexible benefit tadi ya. Flexible benefit itu bisa cuma kita bilang, oh ini fleksibel, kamu sekarang lebih fleksibel, that's it. Gitu ya. Tapi kalau kita komunikasinya adalah, kita sekarang adalah membuat flexible benefit untuk kita melihat bahwa di market itu trennya adalah teman-teman milenial itu lebih menyukai yang lebih fleksibel. Kita akan makanya kenapa kita lakukan ini. Satu, berarti di situ kita komunikasi, we are listening what is the trend ya. Tapi yang kedua juga adalah with this flexibility you are actually responsible for what you choose ya. Itu memberikan message bahwa kamu sekarang responsible terhadap apa yang kamu putuskan sekarang ini. Ini bukan lagi keputusannya HR, bukan keputusan perusahaan. This is your responsible and this is your decision, and because this of your decision you have to be responsible for this gitu ya. Jadi itu melatih kan bukan masih gampang kan kalau itu sifatnya benefit gitu kan masih gampang. Oh iya, ini memang tanggung jawab saya gitu ya. Tapi ini sebenarnya juga menumbuhkan bahwa untuk di kemudian harinya juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan, mereka berani ambil decision itu, mereka berani ambil permasalahan itu. Jadi sense of taking responsibility itu penting, karena kalau semua orang hanya memikirkan apa yang menjadi job desk-nya doang, dia tidak mau bergerak dari job desk-nya, itu tidak membuat organisasi itu menjadi agile.
Jadi kembali lagi menurut saya kultur itu dibangun dengan bagian komunikasi mindset, the ways of working juga harus dirubah, tapi juga ada konsekuensinya. Jadi kalau konsekuensinya apa? Ya artinya kembali lagi ke bagaimana kita mereward pola-pola kerja atau cara berpikir atau behavior yang menunjukkan agility, itu kita perlu reward ya. Kalau orang nggak lihat bahwa ternyata yang kalau cepat salah itu dan kemudian cepat learningnya itu lebih baik daripada perfeksionis, ya dia nggak akan berani melakukan hal-hal yang baru. Tapi kalau kita mengappreciate, I understand this is actually sekarang ini mungkin belum berhasil, tapi kita paling nggak sudah mengetahui lebih dahulu, lebih awal keinginan konsumen seperti apa. So this is very good. So saya reward kamu gitu misalnya ya. Tapi reward itu kan juga nggak harus selalu dalam bentuk yang money atau apa gitu. Tapi bagaimana mengapresiasi perilaku agility ini, itu akan menumbuhkan kultur dari personal agility yang ditanyakan tadi. Baik. Pertanyaan berikutnya nih Pak dari Bahtiar Bahari. Bagaimana proses penerapan program learning yang agile pada masa pandemi ini? Mungkin Bapak bisa berikan contoh dan kasus. Ya, jadi juga tadi yang sudah saya sampaikan juga bahwa kita ada program yang memang kita strukturkan dan kemudian kita ada nominasinya, siapa yang perlu ikut dan segala macam. Tapi ada juga certain budget yang kita berikan kepada mereka untuk mereka memilih apa aja mau ikut course apa aja. Even kalau mau ikut course masak aja juga nggak apa-apa, terserah mereka gitu mereka mau melakukan apa. Jadi itu yang flexibility yang sangat fleksibel ya, mereka untuk mau ngapain aja terserah gitu. Itu hal. Tapi untuk yang structure pun dalam masa pandemi ini kita juga memang merubah sedikit, bukan sedikit, banyak juga gitu ya. Jadi banyak training itu yang kita buat dalam bentuk online. Instead of yang face to face, karena kita nggak pengen juga banyak pertemuan secara fisik. Terus kemudian juga kita selain dari meng-online-kan banyak dari course-course yang ada, juga kita meng-capture needs daripada bisnis itu berubah. Ada beberapa skills yang memang berubah. Jadi sebagai contoh gini, semasa masa pandemi ini, itu kebanyakan Excel Center kita kan itu ada di mall. Dan ketika masa pandemi itu banyak mall yang ditutup. Dengan sendirinya adalah Excel Center kita nggak bekerja. Tapi Excel Center kita itu kan sebenarnya juga selain daripada melayani konsumen, tapi sebagai source of acquisition, consumer acquisition, artinya untuk pelanggan-pelanggan baru. Nah, gimana akhirnya kita merubah caranya bagaimana mendapatkan pelanggan baru itu dengan jadi orang yang biasa kerja di Excel Center itu kita latih dengan bagaimana mereka melakukan penjualan melalui sosial media, ya. Jadi itu yang merubah sini. Demikian juga kayak misalnya untuk yang di business enterprise, mereka yang biasanya jualannya adalah tentang connectivity, tentang ini. Tapi kebanyakan ternyata setelah pandemi ini banyak perusahaan itu yang tadi pertanyaan tadi seperti ditanyakan oleh Pak Ismail tadi, gimana sih membuat sistem di WFH yang efektif gitu, ya. Nah, kita akhirnya membuat training yang berkaitan dengan skills untuk remote working, ya. Jadi dengan developernya sekalian juga kita lakukan. Itu adalah agility dari bagaimana kita merubah. Kalau ditanya apa itu masuk dalam target atau KPI atau enggak segala macam. Sekarang orientasinya teman-teman udah agak berubah gitu ya. Jadi KPI oke, kita masih pakai KPI. Tapi ya, saya selalu menekankan bahwa KPI is not the only one to the way company itu see your performance, but how actually our agility, flexibility to keep our business survive and or even exceeding the disruption is also the way we assess you as a talent. Itu yang jadi kan sendiri kan mereka juga berarti ini part of my performance. Jadi performance itu nggak cuma hanya sekedar KPI 100% gitu, tapi bagaimana behavior saya untuk kemudian mengadjust diri saya
untuk untuk bisa membantu bisnis untuk survive di dalam situasi yang luar biasa berbeda daripada sebelumnya. Baik, Pak. Pertanyaan berikutnya, Pak, dari Dewi Setiani. Dengan adanya empowerment, apakah ada perubahan pada job desk, kebutuhan akan kompetensi baru, dan juga performance based reward? Apakah ada perubahan pada 3 hal itu, Pak? Secara job desk tidak kita rubah, ya. Jadi kembali lagi cara penulisan job desk kita juga kita buat fleksibel mungkin. Jadi artinya memang yang membuat orang itu juga tidak terpaku hanya pencet 1, pencet 2, pencet 3 gitu. Tapi juga adalah lebih pada cara menuliskan job desk itu adalah lebih pada melihat situasi secara general, ya, supaya juga memang membuat mereka fleksibel. Jadi kalau job desk nggak masalah. Kalau cara kerja, kalau saya bilang dari sisi cara kerja, memang agility ini satu. Kalau yang tadi dibilang bahwa yang diperlukan oleh semua orang itu adalah mindset change agility-nya. Ya. Tapi kalau secara metode Scrum-nya sendiri, kalau yang kita bilang, itu memang kalau saya lihat, saya assess adalah lebih cocok untuk sesuatu yang sifatnya project. Ya. Artinya kalau misalnya payroll gitu, ya apa yang mau di Scrumin gitu. Tapi kecuali kalau misalnya improvement apa ya yang perlu dilakukan di payroll, nah itu di Scrumin. Gitu. Jadi kalau yang sifatnya BAU ya BAU. Nah, kalau yang ini, nah, makanya kalau dari sisi organisasi sebenarnya, kalau menurut saya belum lihat di organisasi yang sebesar dan skopnya seperti Excel ini, yang melakukan benar-benar yang totally there is no structure. Nggak. Kalau saya lihat nggak pernah ada yang kayak gitu. Tapi dari sisi mindset itu memang dirubah secara agility-nya, dan pola-pola Scrum ini memang untuk project. Dan project ini tidak hanya masalah IT doang. Jadi kalau tadi slide saya yang tadi saya perlihatkan, itu adalah masalah power. Ada project di HR, ada project even di legal tentang contract management. Jadi berbagai project itu sebenarnya bisa dilakukan dengan metode Scrum. Yang artinya esensi dari metode Scrum ini adalah kan gimana kita istilahnya satu, ownership daripada issues itu ada di product owner-nya. Yang kedua adalah gimana kita bisa fail fast and learn fast. Jadi nggak usah nunggu sampai perfect lah. Pokoknya cepat aja testing. Kalau nggak langsung kita ganti. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengenforce openness. Jadi openness itu nggak aja cuma atasan dan bawahan, tapi sesama tim itu juga harus saling open. Kalau ada challenge, kalau dia nggak bisa menyelesaikan, atau misalnya ada kendala di vendor atau apa segala macam. Nah, kemudian yang ketiga tadi pertanyaan masalah performance management. Kembali lagi, kalau menurut saya performance management kita masih melakukan yang tadi kita lakukan adalah lebih banyak pada bagaimana supaya merubah cara bekerjanya si leaders dengan timnya, dengan bagaimana mereka memanage talentnya. Tapi yang berkaitan dengan proses agility-nya sendiri itu memang karena secara organisasinya tidak berubah, kita masih pakai tetap yang metode yang sama. Artinya orang itu di-assess berdasarkan performance-nya, dan dari performance yang lebih baik dapat reward yang lebih baik. Nah, yang penting yang dilakukan adalah ketika mendefinisikan apa yang baik itu adalah kita memasukkan elemen daripada bagaimana mereka cukup agile untuk mengcapture, untuk mengambil alih responsibility dari isu-isu yang ada di perusahaan ini. Baik, Pak Rudi. Dan kita boleh lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan berikutnya. Ini ternyata banyak banget pertanyaan yang masuk Pak. Dari Bapak Mone Andreas, pertanyaannya, apakah pendekatan agile hanya diterapkan di divisi IT atau juga sudah diterapkan di divisi lainnya? Jika sudah diterapkan, mohon penjelasannya. Demikian Pak. Iya, tadi saya sudah jelasin ya. Tidak hanya di IT, tapi juga tapi memang ya ini kalau kita bilang pendekatan agile secara
secara ways of working kayak misalnya yang Scrum gitu ya, secara cara kerjanya ya. Itu tidak hanya di IT tapi juga di project-project lain. Tapi memang itu kalau menurut saya approach itu memang hanya lebih relevan untuk dilakukan sesuatu ya project based, innovation based gitu ya, bukan yang BAU. Mungkin Pak Bagus ada perspektif lain atau lihat experience di perusahaan lain. Apakah itu terjadi di organisasinya atau seperti apa, mungkin bisa juga di-share. Iya, makasih Pak. Jadi yang diceritakan Pak Rudi tadi betul ya. Jadi Agile memang secara umum kalau di perusahaan yang inovasinya cepat gitu ya, itu tidak hanya dilakukan di divisi IT saja gitu ya. Bahkan juga tadi contohnya juga tepat sekali itu ya, bagaimana membuat job desk-nya jadi lebih fleksibel lagi gitu Pak ya. Jadi memang kalau di tempat lain yang menerapkan katakanlah konsep Agile ini, misalnya dari sisi job desk itu atau requirement lah atau suatu job dibuat lebih generik gitu ya. Yang mereka dalami dari setiap kandidat itu justru apa sih yang ingin mereka kontribusikan atau apa sih yang katakanlah ingin mereka kontribusikan ya buat katakanlah di tempat kerjanya itu. Kemudian dari sisi performance appraisal barangkali yang menarik sebenarnya Pak Rudi kalau di bagian-bagian project yang prosesnya itu tadi ya tidak cukup clear, outcome-nya juga itu tidak bisa diprediksi, maka beberapa itu nggak pakai KPI yang ini ya katakanlah saklek gitu ya, jadi cukup fleksibel. Jadi memang agility ini bisa dipakai dalam konsep yang lebih luas gitu, tidak hanya di divisi IT saja. Yang diadaptasi mungkin tadi teknik Scrum-nya tadi ya Pak Rudi ya, di waterfall, sprint aja itu memang jadi salah satu pendekatan saja ya untuk thinking and acting-nya gitu, bagian dari task-nya. Mungkin itu sih Pak Rudi yang saya katakan. Oke. Dan pertanyaan berikutnya, boleh ya Pak satu lagi? Boleh. Dari Fredrik Budiman, ini pertanyaannya, terkadang untuk beberapa perusahaan medium yang masih menjalankan bisnisnya berdasarkan insting tradisional dari pihak owner, sangat sulit sekali untuk menerapkan pola kerja agile dan lean organization. Semuanya harus by waterfall rule, top to bottom. Bagaimana arahan Bapak agar setidaknya pihak owner mau menerapkan atau setidaknya bereksperimen untuk pola kerja agile dan lean organization ini? Ya, kembali terima kasih ya. Tapi sebenarnya mungkin permasalahan itu tidak hanya di yang middle company aja ya, tapi sama juga di besar, terlebih lagi besar lebih semakin sulit lagi karena stakeholder-nya semakin banyak juga gitu. Mungkin tadi kan soal pertama bertanya seperti itu, anggapannya adalah kalau yang besar itu mungkin udah lebih punya wawasan lebih luas segala macam, belum tentu juga gitu. Perusahaan yang besar juga banyak isi kepalanya juga kan, kepalanya juga beda-beda gitu, managing stakeholders-nya juga beda. Saya bisa memahami kalau yang misalnya seperti yang Anda tanyakan itu, kalau owner-nya aja masih pengen waterfall, top down segala macam. Tapi itu kuncinya kalau menurut saya. Kalau Anda ingin melakukan perubahan, I think start with the leaders first. Karena percuma kita ngelakuin perubahan banyak hal di bawah gitu, tapi nggak disupport sama leaders gitu. Either dia nanti yang menjadi blocker, ya, atau dia ya nggak beri endorsement gitu. Dan melihat bahwa kultur kita itu masih paternalistik, mereka akan lihat atasnya kan. Atasnya aja nggak begitu, ngapain saya mesti begitu, ya kan? Jadi memang betul bahwa memang harus yang di manage-nya adalah si owner-nya atau yang paling ini. Sama seperti saya juga begini, artinya di jajaran direksi yang perlu diikat. Tapi itu juga nggak perlu harus langsung yang, misalnya saya langsung presentasi di desain. Kadang-kadang itu juga nggak efektif, saya pikir. Jadi presentasi apa itu enggak. Tapi personal approach gitu ya. Nah, mulai satu-satu diberesin gitu kan. Baru kemudian kita launch gitu. Karena kalau langsung tiba-tiba launch kaget kan, apa ini gitu ya. Gitu. Intinya adalah bagaimana membuat orang itu nyaman bahwa ini nih sebenarnya kalaupun ganggu nggak sampai ngeluarin lo deh gitu istilahnya.
Jadi malah ini kalau bisa memang itu kita memberikan manfaat yang benefit. Jadi memang bagaimana juga ngasihnya juga jangan yang langsung besar-besar gitu, tapi ngasih yang hal-hal yang kecil. Sama seperti yang saya lakukan ini kan juga kita nggak bilang langsung, ayo kamu berubah semua, taking responsibility. Ambil dulu yang sekarang ini selama ini yang sebenarnya itu kebutuhan individumu tapi masih ditentukan HR atau perusahaan, ya kan? Benefit atau learning itu kan sebenarnya kan masih benefit itu kan maksudnya keuntungan pribadi kan. Tapi yang memang dimulai dari yang needs-nya dia dulu sebenarnya. Betul, apa yang dari needs-nya dia dulu, apa yang jadi ini atau dan jangan yang sesuatu yang menurut dia akan menjadi beresiko besar yang punya apa impact besar buat dia gitu. Jangan sampai dia juga sampai melakukan sesuatu yang menurut dia resikonya lebih besar daripada return-nya. Ya. Bisnis kan begitu, ya kan. Anda mau invest nih misalnya di saham mana gitu kan. Terus sekarang Anda udah invest, terus Anda mau jual. Wah ini naik apa? Ini mau dijual, udah pas lagi naik nih. Ini mau dijual, ntar tambah naik. Nggak dijual, tahu itu turun. Kan mikirnya begitu kan. Nah sekarang kan selalu bandingannya antara seberapa mungkin kalau misalnya itu turun berapa persen, kalau naiknya itu berapa persen. Kalau masih naik, kemungkinan naiknya masih lebih besar, saya tunggu gitu kan. Jadi prinsip yang sama itu sebenarnya kita lakukan juga. Jadi kalau misalnya orang melihat resikonya lebih kecil daripada return-nya, saya rasa mungkin itu bisa. Nah, gimana bisa tahu itu? Nah, ya kita mesti jadi harus dekat sama si owner biar tahu dia memang sense-nya dia itu sebenarnya yang jadi prioritasnya dia apa. Ya. Betul. Jadi kayak misalnya kalau Anda nih misalnya yang nanya nilai sebagai HR, itu kan sekarang orientasi HR itu adalah sebagai business partner. Namanya juga business partner. Ya kan kalau seperti Anda jadi partner istri Anda atau suami Anda aja kan, Anda kan mesti ngerti kan dia gimana, bahasanya gimana, apa yang menjadi interest dan concern-nya. Itu yang perlu dilakukan. Dari pertanyaan ini saya jadi ingin tahu sejauh ini komitmen dari top manajemen Excel untuk perubahan atau transformasi ini seperti apa, Pak? Kalau perubahannya sih justru kalau merekanya sih sebenarnya cukup besar ya. Tapi memang kan mereka kan harus balance ya. Jangan sampai juga memang kita punya misalnya gini. Oh kita pengen misalnya kita biasa setiap tahun misalnya invest untuk menambah jumlah BTS gitu ya. Kita nggak bisa juga 100% investment itu kemudian ditaruh di tempat suatu yang inkubasi, ya bisnis yang inkubasi. Itu kan sangat bahaya banget gitu ya. Mau nggak mau dalam teori manajemen kan harus ada yang mana yang harus jadi cash cow, mana yang harus yang jadi star gitu kan. Yang star itu maksudnya untuk yang future seperti apa. Harus ada balance itu semua. Jadi menurut saya bukan soal mereka nggak komitmen, tapi kalau mereka challenge ya. Artinya saya melihatnya ini juga mungkin buat yang pertanyaan saya bagus sekali Mbak Lili tadi menanyakan ini karena mungkin jangan juga ini untuk menjadi perspektif bahwa jangan melihat juga kalau owner itu bilang misal atau men-challenge berarti dia nggak setuju sama agility, belum tentu. Siapa tahu dia kan memang harus mempertimbangkan balance antara memang yang operation yang sekarang itu adalah satu yang memang dia harus jaga. Jangan sampai juga kemudian dialihkan semuanya yang ke sesuatu yang baru, tapi itu menjadi resiko yang jauh lebih besar. Jadi lebih ke arah sana sih sebenarnya. Jadi bagaimana kita memang mentes juga. Kita juga makanya kita ngajarin agile ya kita juga harus agile dong. Kita nggak boleh juga maksain semua yang kita pengen. Ya, kita tahu berarti memang balance-nya sampai segini nih. Kita nggak bisa langsung pengen begini. Harus segini deh. Karena ini yang mungkin lebih nih. Aku masuk di sini dulu gitu. Oke, Pak Rudi ini sangat-sangat berisi sekali diskusi kita sore hari ini. Demikian juga yang tadi disampaikan Pak Bagus. Sebenarnya masih ada banyak sekali pertanyaan, tapi sayang sekali waktunya terbatas. Terima kasih sekali lagi untuk kedua pembicara yang luar biasa hari ini, Pak Rudi, Pak Bagus. Mudah-mudahan apa yang dibagikan di dalam diskusi hari ini bisa menjadi inspirasi dan pembelajaran untuk praktik HR di organisasi bisnis lainnya. Dan dari diskusi kita sore hari ini mungkin ada sedikit yang bisa saya simpulkan bahwa memang agility dalam organisasi itu sudah dibutuhkan, sangat dibutuhkan saat ini, bahwa organisasi harus
bergerak dinamis, tapi juga tetap stabil dan harus cepat merespon perubahan dengan gesit dan cepat. Dan ini juga tentunya akan berpengaruh kepada keberlanjutan survive dan keberlanjutan bisnis. Demikian, terima kasih Pak Rudi, terima kasih Pak Bagus atas waktu dan sharingnya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada semua peserta yang sudah bergabung dan tadi sudah ikut berpartisipasi dalam Q&A. Dan oke, tadi seperti yang dimention oleh MC bahwa sore hari ini setiap peserta yang tadi sudah berpartisipasi bertanya akan mendapatkan voucher dari XL senilai 100.000. Ya, cuman itu nomor yang ngasih nomor ngasih nomor telepon cuman Pak Tommy Alexander aja. Saya lihat. Oh, yang lain masih belum ada XL-nya ya. Lainnya yang tadi sudah bertanya bisa di-share nomornya supaya kita bisa pastikan nomornya benar XL atau AXIS seperti itu ya, Pak. Ya, bisa dikasih ke panitia aja ya, nanti kasih ke saya ya. Di-share buat kolom chat. Oke. Oh, nanti akan dihubungi langsung oleh panitia seperti itu, Pak. Oke. Oke, terima kasih semuanya dan saya kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Alia. Oke, ya terima kasih kepada Mbak Lili yang telah memandu webinar sore ini. Terima kasih juga untuk Pak Rudi dan Pak Bagus untuk pembahasan materinya yang sangat padat dan menarik. Untuk hadiah giveaway-nya, tadi dari panitia ternyata sudah memberi beberapa nama pemenangnya. Jadi atas nama Pak Ismail Ramli, Pak Tommy Alexander, Ibu Anistia Putri, Pak Bahtiar Bahari, Bu Dewi Setiani, Pak Mone Andreas, dan Pak Fredrik Budiman. Selamat Bapak Ibu akan mendapatkan pulsa senilai 100.000 oleh dari pihak XL Axiata. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi oleh panitia untuk informasi lebih lanjut ya. Oke, rekan-rekan semua, tibalah kita di penghujung acara. Untuk materi sore hari ini, seperti yang sudah diinfokan tadi, akan dikirimkan melalui email masing-masing kepada peserta. Saya ucapkan terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir di webinar kali ini. Sebagai info, webinar sore ini adalah webinar penutup di tahun ini untuk serial HR Excellence, dan kami akan kembali lagi di Januari 2021. Kami mohon maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar sore ini. Pantau selalu sosial media SWA dan LMF PBUI untuk mengetahui topik yang akan dibahas selanjutnya. Saya Alia dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.